Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan bahas soal untuk topik fungsi logaritma natural ya ini. Jadi untuk 4 soal pertama kita akan bahas soal-soal integral. Nantinya hasil integralnya itu berupa fungsi logaritma natural seperti itu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Oke, untuk soal pertama kita punya integral dari 2 per 5x tambah 3 dx gitu ya. Nah ini ingat ya, kita punya bentuk integral per u du itu adalah ln mutlak u tambah c. Nah makanya integran ya, integran itu apa? Integran itu adalah fungsi di dalam simbol integral gitu, atau fungsi yang mau kita cari anti turunannya seperti itu ya. Nah, kita harus buat fungsi yang mau kita cari anti turunannya itu bentuknya itu kita ubah ke super U. Gimana caranya? Nah, maka dari itu kita harus gunakan pemisalan ya. Misal U adalah 5x tambah 3. Kemudian du adalah 5 dx. Kemudian yang kita punya hanya dx, jadi dx itu adalah du per 5. Oke, baru kita bisa ubah bentuk integral 2 per 5x tambah 3 dx itu adalah integral 2 per u gitu kan ya, kan 5x tambah 3 itu u. Nah dx ya, dx yang ini kita ganti menjadi du per 5. Nah 2 per 5 ini ya, yang ini dengan ini itu bisa kita keluarkan dari tanda integral. 2 per 5 integral super u du, sehingga kita punya ln kok ada tambah 2 per 5 ya, integral super u du adalah ln mutlak u plus c, jangan lupa ini dikurung. 2 per 5, nah ln-nya kita ganti u-nya dengan u kita tadi 5x ditambah 3, mutlak 5x tambah 3 ditambah 2 per 5 c. Nah 2 per 5 c bisa kita ganti menjadi konstanta baru ya. Apaan ini? Mutlak 5x ditambah 3 mutlak 5x tambah 3 gitu ya, ditambah k gitu, dengan k itu adalah 2 per 5 c. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah ketika kalian ketemu bentuk di mana pembilang ya, jadi kalau misalnya kita akan mengintegralkan fungsi rasional maka ketika si pembilangnya itu pangkatnya lebih tinggi dibanding si penyebut, maka hal pertama yang kita lakukan adalah lakukan pembagian bersusun gitu ya. Oke, berarti x kuadrat ditambah x itu dibagi x kurang 1. Nah hasilnya adalah x kuadrat bagi x itu kan x. Nah kalikan x ini ke x kurang 1, yaitu x kuadrat dikurang x kurangkan x dikurang x kuadrat kurang x kuadrat ya 0 kan. Kemudian x dikurang negatif x 2x. 2x dibagi lagi ke si ini x kurang 1. Hasilnya adalah ditambah 2. Nah dikalikan lagi si 2 ini ke x kurang 1 ya, kayak pembagian bersusun ya. Hasilnya adalah 2x dikurang 1, dikurang lagi 2x kurang 2x 0, 0 dikurang min 1 yaitu 1. Nah ini adalah sisa pembagian. Nah maka kita bisa menuliskan ya, dari sini kita bisa tulis bahwa x kuadrat ditambah x per x kurang 1 itu sama dengan hasil bagi, siapa hasil baginya? Ini ya, hasil bagi yaitu x tambah 2 ditambah dengan sisa bagi. Sisa baginya siapa? Ya ini,
ini per X kurang 1. 1 per X kurang 1. Nah, gitu. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan integral dari X kuadrat ditambah X per X kurang 1 dx itu sama dengan integral. Nah, diubah bentuk yang tadi itu dengan yang kita peroleh tadi. X ditambah 2 ya, ditambah 1 per X kurang 1 dx. Nah, ini dikurung semuanya ya. Nah, berdasarkan sifat integral, kita bisa pisahkan ya integralnya karena dipisahkan oleh tanda tambah. Integral X tambah 2 dx ditambah integral 1 per X kurang 1 dx. Nah, integral X tambah 2 itu adalah 1/2 X kuadrat ditambah 2X gitu kan ya. Tambah C-nya nanti di belakang aja ya. Ditambah, nah ketika kita ketemu 1 per ya, kita harus arahkan ke 1 per U gitu. Atau maksudnya iya ke 1 per U. Nah, di sini ya kita ambil di tepi ini aja. Kita misalkan U-nya adalah X kurang 1. Maka DU adalah DX. Sehingga ya integral 1 per X kurang 1 DX itu sama dengan saya tulis di bawah aja ya. Integral 1 per U DU. Sehingga ini adalah ln mutlak U plus C. Atau sama dengan ln mutlak X kurang 1 tambah C. Jadi ini kita bisa ganti langsung. Ini adalah ln mutlak X kurang 1 plus C ya. Jadi C-nya itu gabungan semuanya tadi. Nah, inilah hasil integralnya. Oke, lanjut. Berikutnya. Nah, kita sekarang punya integral tentu ya. Nah, oke, gimana caranya? Sama ya dengan cara di materi 1 kemarin ya. Kalau kita ketemu bentuk tentu pasti dia punya batas gitu ya. Nanti kalau kita melakukan pemisalan, maka batasnya itu perlu kita perhatikan. Apakah kita akan menggunakan batas untuk mencari integralnya terlebih dahulu atau kita abaikan dulu batasnya gitu. Nah, dengan cara mengabaikan batas artinya kalian cari dulu integral tak tentunya gitu ya. Nah, oke, saya di sini mau pakai yang mengabaikan batasnya dulu ya. Oke, misal, ya. Sebenarnya nggak pakai misal ya, perhatikan. Integral tanpa batas X per 10 dikurang X kuadrat dx gitu. Nah, ambil di sini pemisalannya U-nya adalah, nah ambil yang paling bawah ya, 10 dikurang X kuadrat supaya nanti ketika kita cari DU-nya itu adalah negatif 2X dx. Nah, di sini kan kita punya X dx ya. Sehingga kita ganti nih bentuk ini. DU per min 2 adalah X dx. Sehingga kita bisa ganti ini menjadi integral ya DU per min 2 kan gitu ya. Ini di sini aja. DU per min 2 itu adalah untuk X dx. Sedangkan 1 per 10 kurang X kuadrat diganti jadi 1 per U. Nah, min setengahnya itu bisa kita tarik keluar ya. Atau kalau nggak mau tarik keluar juga nggak masalah ya. Jadi min setengah, nah integral integral super U apa? Itu ln mutlak U plus C. Min setengah ln mutlak U 10 dikurang X kuadrat ditambah C. Nah, ini adalah integral tak tentunya. Nah, yang kita mau apa? Integral tentunya. Jadi sehingga integral dari min 1 sampai 3 untuk fungsi X per 10 dikurang X kuadrat dx itu adalah gitu kan ya. Hasil integralnya apa? Min setengah ln mutlak 10 dikurang X kuadrat. Nah, nggak usah pakai C. Nah, dievaluasi terhadap batas min 1 sampai 3 gitu. Karena kita hanya akan menentukan integral tak tentunya ya. Jadi ini pakai TDK 2. Min setengah ln, nah min setengahnya di luar aja. Sekarang kita ambil X-nya 3, sehingga ini adalah 10 dikurang 9, yaitu 1. Dikurang ln, ya jangan lupa ini mutlak, oke. Mutlak 10 dikurang, gitu kan ya, min 1 dikuadratkan 1, yaitu 9. Nah, sehingga kita dapat min setengah ln 1 berapa? 0.
Nah, sehingga di sini 0 dikurang ln 9. Nah, min dikali ini kan 0 dikurang ln 9 kan min ln 9. Jadi min kali min positif. Jadi ln 9 setengah ln 9, atau menggunakan sifat logaritma natural kita bisa punya ln akar 9 atau ln 3. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4, kita lakukan pemisalan dulu ya. Nah, siapa yang kita misalkan? Nah, ini lupa tadi, ini pemisalan ya. Nah, kalau kita punya fungsi logaritma di dalam bentuk integral, maka arahkan yang kita misalkan itu adalah si fungsi logaritma itu, karena kita tidak punya karena itu akan memudahkan kita. Kita jalan dulu ya. Oke. Misal U adalah ln X. Kita punya turunan ln U itu adalah 1/x dx. Oke, sekarang perhatikan. Yang kita punya pada soal itu adalah dx per x. Iya kan? 2 ini. Kita punyanya di sini dx per x. Ya, sama ya dengan du. Jadi kita bisa mengganti ini jadi integral U ya per 2 dx per x itu ganti jadi du. Nah, ini kan sama dengan integral setengah U du. Apa itu? Setengah, itu kan setengah dikali setengah U kuadrat ditambah C. Sehingga di sini kita punya 1/4 U-nya adalah ln X dikuadratkan ditambah C. Nah, ini dia. Oke, saya kira cukup dulu ya pembahasan untuk integral yang hasilnya nanti yang hasilnya berupa fungsi logaritma natural. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan diferensialnya ya. Terima kasih.